Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semuanya. Di video kali ini saya mau sharing kepada kita semuanya. Ini garis besarnya tentang creative thinking, yaitu berpikir secara kreatif. Namun untuk berpikir secara kreatif ini ada suatu teknik yang bisa kita gunakan untuk membuat kita mempermudah untuk mendapatkan ide-ide yang kreatif juga. Disebut dengan yang nama tekniknya itu adalah scamper. Scamper ini adalah singkatan yang memang punya makna per masing-masing katanya. Yang pertama, kita mulai dari yang pertama, yaitu S. Jadi S itu adalah substitute, S itu substitute, artinya menggantikan. Jadi ketika kita menjual barang, kita tidak fokus ke dalam penjualannya itu yang satu barang saja, kita bisa menggantikan yang lain. Ibaratkan kita berjualan menggunakan brosur, kita bisa menggantikannya dengan mempermudah, yaitu membuat dengan mengirimkan e-brosur seperti itu. Jadi kita bisa menggantikan dalam bentuk warnanya, bahannya, proses. Jadi kalau yang dalam brosur dan e-brosur ini kita bisa menggantikan dengan mengubah prosesnya. Jadi dari yang bentuk brosur menjadi e-brosur seperti itu. Kemudian setelah itu kita lanjut yang kedua, yaitu C. C itu singkatan dari combine yang artinya menggabungkan. Lagi-lagi kita menggabungkan sesuatu untuk yang kita jual. Mulai kita menggabungkan warnanya, bahannya, bentuknya, produknya, dan kita juga bisa menggabungkan, mungkin ketika kita promosi kita tidak fokus mempromosikannya, kita bisa menggabungkan lagu ke dalam barang-barang atau produk yang kita jual gitu. Kemudian yang ketiga itu ada adapt. Adapt itu artinya menyesuaikan. Jadi kita lagi-lagi menyesuaikan dengan apa yang memang yang akan kita jual. Mulai kita harus menyesuaikan warnanya. Mungkin kita bisa melihat kalau misalnya kita menjual baju nih untuk anak-anak muda dari umur 10 sampai 25 tahun, kita bisa menyesuaikan dengan warna-warna yang soft seperti itu. Kemudian juga kita bisa menggunakan bentuk yang simple, tidak terlalu berlebihan, yang memang disukai oleh anak-anak muda. Kemudian yang keempat itu artinya modify, mengubah. Mengubah di sini itu bisa kita masukkan ke dalam mengubah sesuatu, mengubah bentuknya, atau bisa memperbesar dan memperkecil. Jadi kalau misalnya kita udah punya usaha nih, kita bisa memperbesarnya dengan apa? Dengan kita membuka cabang yang lain. Jadi kalau misalnya kita udah punya satu outlet, kita bisa membuka outlet yang kedua di tempat yang berbeda. Jadi itu artinya modify, yaitu mengubah. Nah, yang kelima itu ada P. P itu singkatan dari put to other use. Jadinya artinya itu menggunakan ke tujuan lain. Jadi di zaman sekarang orang-orang itu suka dengan satu barang atau produk yang memang itu kegunaannya banyak, manfaatnya banyak. Jadi tidak menjadi fokus ke dalam satu manfaat. Ibaratkan kita juga kita sekarang sering dengar, kita sering melihat sofa itu bentuknya nggak cuma sofa. Jadi ada ibaratkan di bawahnya itu untuk kasur, sehingga bisa digunakan untuk hal lain selain untuk menerima tamu, untuk duduk, juga bisa digunakan untuk tempat tidur. Jadi ada dia sofanya di atas dan bisa digeser untuk bisa tidur di bawahnya. Itu yang kelima, put to other use. Dan itu masih banyak yang lainnya dan hal-hal lain. Ada yang kita melihat sepeda itu juga bisa menjadi sepeda lipat atau menjadi kursi roda yang ada di dalam yang dimodifikasi gitu, atau artinya itu menggunakan ketujuan yang lain. Next, yang keenam itu ada E. E itu singkatan dari eliminate, mengeluarkan. Jadi melihat perkembangan zaman sekarang, kita bisa mengeluarkan sesuatu hal yang memang kita rasa itu tidak terlalu penting di dalam produk yang kita jual atau di dalam proses yang kita jual. Kalau misalnya di sini mungkin kita bisa mengeluarkan kita bisa mengeluarkan dari mulai warnanya, bahannya, proses, produk dan lain-lain.
Nah, yang terakhir yaitu yang ketujuh itu ada reverse, artinya membalikkan. Jadi ibaratkan nih lipstick nih, kita membalikkannya tapi kegunaannya itu masih berfungsi. Jadi kita bisa menggunakannya dengan membalik kayak gitu. Jadi kita bisa membalikkan barang-barang yang kita jual tapi masih bisa berfungsi. Nah, apa sih tujuan dari scamper? Scamper itu banyak banget tujuannya, meliputi kita bisa ketika kita menggunakan teknik scamper, kita bisa mendapatkan hasil yang baik, kita bisa mendapatkan hasil yang murah, bernilai, banyak, sedikit, kita juga bisa hemat, efektif, efisien, produktif, juga meningkat, kemudian juga menarik, dan kita bisa kreatif ketika kita menggunakan teknik scamper ini. Next, scamper ini juga ada yang namanya thinking out of the box but execution in the box. Jadi kita tidak hanya berpikir, kita bisa berpikir di luar kota, tapi kita juga harus mengeksekusi atau yang namanya melakukan kegiatannya itu di dalam kotak tersebut gitu. Jadi ada yang namanya next. Jadi out of the box ini ada dia yang namanya seperti ini, teman-teman bisa dilihat. Ini ada yang namanya chunking. Jadi dan ke sampingnya ini ada sideway, ke kiri juga sideway. Yang ke atas ini namanya up, dan yang ke bawah ini ada yang namanya down. Nah, kalau dalam contohnya yang namanya chunking itu adalah sapi. Chunking. Kalau misalnya ibaratkan chunkingnya itu adalah seekor sapi. Jadi kalau ke kanan kita bisa menggunakan sideway-nya itu adalah kuda dan kerbau. Kalau yang ke kiri juga sama, yang berhubungan sama yang sapi, yaitu yang berhubungan sama hewan, ada kambing dan ayam. Dan kalau ke atasnya itu lebih dari yang ke atas sapinya, ada peternakan, koperasi, dan asosiasi. Dan yang ke bawah itu yang mungkin dia yang ke bawah yang ketika itu sudah dibuat menjadi yang berbeda. Sapi kita bisa menjadi daging, kornet, kaleng, atau sejenis makanan yang memang dia sudah tidak dalam bentuk sapi lagi. Nah, dari teknik scamper ini kita bisa mendapatkan banyak ide kreatif. Nah, namun gimana sih caranya mendapatkan ide kreatif itu? Kita bisa mendapatkan ide kreatif. Yang pertama, kita bisa mengamati sekeliling kita. Dari lingkungan kita akan menemukan yang namanya ide kreatif. Kemudian yang kedua itu explore kita pengalaman, itu bisa kita menemukan ide-ide kreatif dari explore. Kemudian yang ketiga itu ada kebiasaan yang berbeda. Jadi kalau kebiasaan yang berbeda ini istilahnya kita keluar dari zona nyaman. Ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda, maka kita akan mendapatkan ide-ide kreatif itu. Kemudian yang keempat itu ada pameran. Ketika kita keluar ke tempat pameran, maka kita juga akan menemukan ide kreatif. Kemudian yang selanjutnya itu ada buku, seminar, dan training. Inilah pentingnya kita membaca buku baru, kita sering mengikuti seminar, dan kita mengikuti training yang terbaru. Itu akan menambah ilmu pengetahuan kita, dan itu akan menambah ide kreatif kita. Dan selanjutnya ini ada musibah. Jadi sebenarnya musibah ini juga bisa menjadikan kita untuk mendapatkan ide-ide kreatif. Kemudian juga ada pengalaman pribadi. Kalau pengalaman pribadi ini bisa kita mulai dari pengalaman pribadi kita, karena kita yang merasakannya. Jadi kita bisa membuat dari pengalaman ini dan kita menemukan ide-ide kreatif. Selanjutnya juga ada saat teduh, sembahyang, meditasi. Jadi ini mungkin sering kita gunakan ketika kita terkadang saat teduh atau kadang kita sedang menyetir motor, kita sering menemukan ide-ide yang memang kita menemukan ide-ide kreatif. Jadi ketika kita menemukan ide itu, kita harus langsung mencatatnya agar kita tidak kelupaan gitu ya. Dan yang terakhir, ini yang sering kita lakukan ke setiap harinya. Kita sering menonton YouTube, Instagram, TikTok,
TikTok. Jadi dari kita menonton TikTok, Instagram, kita menemukan ide-ide baru yang kita sebelumnya nggak pernah kepikiran tentang ide itu. Tapi ketika kita melihat itu, oh iya ya, dan kita bisa mengembangkan kembali ide-ide itu. Oke, itu dia untuk teknik scampernya. Semoga Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan untuk kegiatan untuk selanjutnya, dan see you next video.